Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di suatu masa, di sudut kota Madinah yang tenang dan damai, hiduplah seorang pemuda sederhana. Rumahnya kecil, kehidupannya bersahaja, tapi wajahnya, subhanallah, memancarkan cahaya keimanan. Matanya teduh, tutur katanya lembut, akhlaknya bagaikan mutiara yang memantulkan cahaya. Sementara itu, di sebuah rumah yang besar dan megah, tinggallah seorang wanita cantik dan anggun, bersuami, namun hatinya hampa. Ia merasa hidupnya hambar. Cinta dari sang suami tak lagi mampu membuat jiwanya berbunga. Sampai pada suatu hari, ia menjumpai sosok pemuda yang soleh itu. Hatinya seketika terpana. Ia terkesima, bukan hanya oleh ketampanannya, namun juga oleh kelembutan tutur katanya. Lalu tumbuhlah benih-benih cinta dalam hatinya. Hari berganti hari, rasa itu semakin menggebu dan membara dalam dada. Hingga akhirnya, sang wanita tak lagi peduli bahwa dirinya adalah seorang istri dari lelaki lain. Ia pun mulai menempuh jalan yang keliru. Dengan segala keberaniannya, ia mengajak sang pemuda soleh untuk berzina. Namun ajakan itu dengan tegas ditolak oleh pemuda tersebut. Sikapnya tetap tegar. Ia menjaga kehormatan dan imannya tetap teguh. Akan tetapi, sang wanita tak menyerah begitu saja. Rayuan demi rayuan ia lancarkan, kata demi kata ia mainkan, agar si pemuda tergoda dan menerima ajakannya. Namun, lagi-lagi yang ia terima hanyalah penolakan. Penolakan yang lembut namun menyakitkan baginya. Merasa terluka dan kecewa, hati yang sebelumnya dipenuhi gairah kini berubah menjadi amarah yang membara. Murka pun menyelimuti dirinya. Dan dari murka itu, tumbuhlah dendam. Dalam kemarahan yang membutakan, ia pun mendatangi seorang dukun yang tinggal jauh di pinggiran kota. Dengan hati yang penuh dengki, ia memohon kepada sang dukun agar menyantet pemuda soleh itu hingga tewas. Lalu, apakah pemuda soleh selamat dari sihir tersebut, ataukah sebaliknya? Mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Di dalam kitab Zammul Hawa, karya Imam Ibnu Jauzi, diceritakan bahwa suatu waktu Jabir bin Nuh sedang duduk di sebuah pasar di kota Madinah. Di tengah hiruk pikuk suara para pedagang dan langkah kaki para pembeli yang lalu lalang, ia duduk dalam diam, menyaksikan denyut kehidupan dengan mata seorang yang berilmu dan hati yang peka. Di tengah suasana itu, tiba-tiba melintaslah seorang lelaki tua. Wajahnya bersinar lembut, matanya teduh, namun sorotnya mengandung duka yang dalam. Pakaiannya rapi, namun langkahnya lambat dan berat. Melihat kedatangan lelaki tua itu, salah seorang penjual berdiri. Ia meninggalkan sejenak dagangannya, lalu menghampiri dan mengucapkan salam kepadanya. Suaranya tenang, namun penuh rasa hormat dan kepedulian yang tulus. Assalamualaikum, wahai Abu Muhammad. Semoga Allah memberimu pahala besar dan meneguhkan hatimu dengan kesabaran. Lelaki tua itu berhenti sejenak, wajahnya menengadah ke langit, seraya mengucap pelan, Amin ya Allah. Memang cinta yang sudah membara sangat sulit ditepiskan. Bahkan hausnya cinta dapat membawa pada kematian. Kata-katanya menggambarkan betapa berat beban hidup yang ia tanggung. Sebuah pengakuan yang keluar bukan dari kelemahan, melainkan dari kejujuran hati seorang mukmin yang sedang diuji. Si penjual pun kembali berkata, dengan nada yang lembut dan menyejukkan, ia mencoba menghibur lelaki tua di hadapannya. Bersabarlah wahai Abu Muhammad, sabar merupakan tongkat pegangan orang mukmin. Aku berharap semoga Allah mengganti musibah yang menimpamu dengan pahala yang tak terhingga. Lelaki tua itu pun mengangguk pelan, kemudian melanjutkan langkahnya, meninggalkan si penjual. Sementara Jabir bin Nuh yang sedari tadi memperhatikan percakapan kedua orang ini, merasa penasaran. Ia ingin tahu musibah apa yang menimpa lelaki tua tersebut. Kemudian ia menghampiri si penjual dan bertanya kepadanya, siapakah lelaki tua itu, wahai saudaraku?
Penjual itu menatap sesaat ke arah sosok lelaki tua yang baru saja berlalu, lalu menjawab dengan nada penuh hormat. Beliau adalah seorang laki-laki dari kaum Ansor, dari suku Khazraj. Akan tetapi jawaban tersebut tak membuat Jabir bin Nuh merasa puas. Ia ingin menggali lebih dalam, maka ia pun kembali bertanya, musibah apa yang menimpanya hingga wajahnya tampak diselimuti awan kesedihan. Penjual itu terdiam sejenak, napasnya tertahan. Dengan suara yang berat ia mulai menuturkan, dahulu lelaki tua itu memiliki seorang anak laki-laki, seorang pemuda yang tak hanya menjadi penyejuk mata, tetapi juga penyejuk jiwa. Ia adalah anak yang berbakti, yang tidak pernah membiarkan ayahnya merasa kekurangan. Apapun yang sang ayah perlukan, segera ia penuhi. Dengan tangan yang ringan dan hati yang penuh cinta, ia melayani ayahnya dengan kelembutan. Namun takdir Allah berkata lain. Anak itu telah pergi. Ia meninggal dunia bukan dalam keadaan biasa, tapi dalam kondisi yang mengenaskan, yang membuat dada setiap orang tua yang mendengarnya pasti akan terhimpit oleh rasa duka yang tak terbayangkan. Jabir bin Nuh menatap wajah si penjual dengan tatapan yang serius. Ia semakin penasaran atas cerita yang ia dengar. Lalu dengan suara pelan ia bertanya lagi, apakah gerangan yang menyebabkan kematiannya? Mata si penjual menatap ke kejauhan, seakan hendak membayangkan betapa berat derita yang menimpa lelaki tua sahabatnya itu. Kemudian ia pun meneruskan ceritanya. Pada mulanya, ada seorang wanita dari kalangan Ansor. Ia adalah wanita cantik jelita, yang memiliki kekayaan berlimpah. Rumahnya megah, perhiasannya berkilau, dan hidupnya tampak sempurna di mata manusia. Dan wanita itu telah memiliki suami. Namun, siapa yang bisa menebak isi hati manusia? Di balik dinding rumahnya yang kokoh, tersembunyi kekosongan jiwa yang tak mampu diisi oleh harta atau kasih sayang suaminya. Hatinya pun bagai padang gersang yang merindukan hujan. Hingga sampai pada suatu hari, wanita itu melihat seorang pemuda yang sederhana penampilannya. Namun ketampanannya sanggup memikat hati siapapun yang memandangnya. Tapi bukan hanya paras tampan yang membuat wanita itu terpukau, melainkan juga kelembutan dalam tutur katanya, kesopanan sikapnya, dan keelokan akhlaknya. Itulah yang membedakan pemuda soleh itu dari pemuda manapun. Hati sang wanita seketika bergetar, detak jantungnya tak lagi sama. Benih-benih rasa cinta pun seketika tumbuh di dadanya. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta yang ia pendam semakin membara dan membakar dada. Awalnya ia mencoba menahan, menyembunyikan gejolak hatinya dalam diam. Namun api yang disembunyikan dalam sekam, lama-kelamaan membesar dan tak bisa lagi dipadamkan. Cinta itu telah berubah menjadi hasrat yang menggebu. Ia tak lagi mampu menahannya. Dalam kelemahan nafsu, wanita itu pun menulis sepucuk surat. Ia tuangkan seluruh isi hatinya dalam untaian kata-kata. Dalam surat itu, ia menyatakan cintanya yang tak terbendung. Ia ungkapkan kerinduannya yang dalam. Ia utarakan harapannya untuk bisa menghabiskan malam bersama sang pemuda, bercumbu dalam pelukan, menikmati manisnya dosa dalam bayangannya sendiri. Lalu, surat itu pun dikirimkan kepada sang pemuda. Ketika pemuda soleh membaca surat tersebut, hatinya menjadi tak tenang. Kegelisahan mulai menyelimuti. Ia tahu betul bahwa ini adalah ujian. Ujian dari Allah yang menimpa hati seorang laki-laki yang dihadapkan pada ajakan yang memabukkan dari seorang wanita yang memiliki segalanya. Kecantikan, harta, dan keberanian untuk mengungkapkan hasratnya secara terang-terangan. Namun hati pemuda itu adalah hati yang telah dibasahi oleh keimanan. Maka ia pun menulis balasan. Dengan tutur kata yang puitis namun penuh ketegasan, ia sampaikan penolakannya. Haram adalah jalan yang takkan pernah kutempuh, dan takkan pernah kuanjurkan selama hidupku. Apa yang kamu impikan hanya akan berujung keputusasaan. Carilah jalan kehinaan, tetapi jangan engkau libatkan diriku. Janganlah jadi orang bodoh dan pengikut setan. Aku akan tetap memelihara kehormatanku. Setelah menerima balasan surat yang penuh ketegasan dan kemuliaan dari sang pemuda, si wanita yang telah bersuami itu tidak menyerah. Cintanya yang telah menjelma menjadi obsesi tak mampu diredam oleh penolakan.
Surat dari pemuda itu justru membakar api kerinduannya lebih hebat. Bukannya tersadar atau merasa malu, ia malah merasa tertantang. Maka, ia pun kembali menulis surat. Kali ini, bahasanya lebih puitis, lebih menggoda, namun juga mengandung desakan yang keras. Dalam bait-bait kalimatnya, ia menulis, "Penuhilah ajakanku, wahai pemuda yang keras kepala. Tinggalkan segala nasihatmu yang dingin, dan kemarilah dengan penuh cinta. Jangan kau pasung dirimu dengan batas-batas haram. Biarkan kita hanyut dalam kenikmatan malam yang panjang." Kata-kata itu menyerupai jerat halus yang dilemparkan dengan niat yang dalam. Wanita itu telah kehilangan arah, dibutakan oleh cinta yang berbalut nafsu. Sementara itu sang pemuda duduk termenung memegang surat kedua itu. Hatinya semakin bertambah resah. Ia pun merasa perlu berbagi pikiran dengan seseorang yang ia percayai. Maka ia mendatangi sahabat dekatnya, seseorang yang ia kenal baik keimanannya dan kebijaksanaannya. Dengan suara yang tertahan dan penuh kehati-hatian, ia berkata kepada sahabatnya, "Sungguh wanita itu kembali mengirimi aku surat. Ia memaksa. Aku khawatir jika terus diam akan timbul fitnah. Apa yang sebaiknya aku lakukan?" Sang sahabat pun berpikir sejenak, kemudian memberi saran. "Mungkin kamu perlu menyuruh salah seorang kerabat wanitamu untuk menasihatinya. Wanita yang sesat seringkali lebih mudah disentuh oleh sesama wanita. Siapa tahu dengan cara seperti itu, dia bisa berubah dan kembali sadar." Namun pemuda itu menggeleng pelan. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Ia menatap sahabatnya dan berkata, "Demi Allah, hal itu tidak mungkin kulakukan. Aku tidak ingin menceritakan aib wanita itu kepada siapapun, kecuali kepada dirimu, wahai sahabatku. Karena aku percaya padamu dan engkau takkan menyebarkannya." Begitulah kemuliaan akhlak sang pemuda. Ia tak hanya menjaga dirinya dari zina, tetapi juga menjaga kehormatan orang lain, meski wanita itu telah menghinakan dirinya sendiri. Akhirnya, pemuda soleh itu memilih diam. Ia tidak lagi membalas surat-suratnya. Ia berharap dengan sikapnya yang demikian, wanita itu akan menyerah dan tak lagi mengganggunya. Namun, apa yang diharapkan oleh sang pemuda rupanya tak berjalan sesuai kenyataan. Ia mengira bahwa dengan diam, badai akan mereda. Ia pikir, jika tak ada lagi jawaban darinya, maka gejolak hasrat wanita itu pun akan padam. Tapi ternyata justru sebaliknya. Diam yang ia sangka akan menjadi penenang, ternyata menjadi bara yang membakar kegilaan cinta si wanita. Hari demi hari berlalu tanpa ada surat balasan. Dan wanita itu makin kehilangan kendali. Ia merasa dipermalukan. Harga dirinya sebagai wanita kaya, cantik dan berkuasa ternyata tak mampu menundukkan hati seorang pemuda biasa. Bukan hanya itu, ia mulai merasakan kegetiran dalam cintanya sendiri. Hatinya terbelah antara cinta dan dendam. Maka, untuk ketiga kalinya ia kembali menulis surat. Namun kali ini tidak lagi dengan rayuan, bukan pula dengan puitis yang lembut. Surat itu berisi ancaman yang licik, sebuah tekanan penuh tipu daya yang mengarah pada pemaksaan. Dalam suratnya tertulis, "Kamu tinggal pilih, kamu yang menemuiku atau aku yang akan datang ke rumahmu." Begitulah, wanita itu telah kehilangan seluruh rasa malu. Setelah surat itu sampai ke tangan pemuda soleh, ia terkejut dan ketakutan. Ia bukan hanya dihadapkan pada godaan, tapi kini juga pada risiko fitnah yang dapat menjatuhkan kehormatannya. Hatinya diliputi kerisauan. Ia tak bisa membayangkan, jika wanita itu benar-benar datang menemuinya secara terang-terangan, maka kehormatan dirinya dan keluarganya bisa rusak di mata masyarakat. Maka, meskipun enggan, ia terpaksa membalas surat tersebut, bukan dengan kata-kata cinta, bukan pula dengan kemarahan, melainkan dengan nasihat terakhir yang tegas, namun tetap mulia. "Kendalikan dirimu, wahai wanita. Tinggalkanlah impianmu yang rendah itu. Cinta yang kau kejar akan berakhir dengan kehinaan. Sedang aku akan tetap menjaga diriku di jalan Allah." Surat itu menjadi peringatan terakhir. Ketika wanita itu membacanya, hatinya hancur. Ia merasa segala usahanya sia-sia. Rayuan, pujian, pujuk rayu,
Bahkan ancaman pun tak mampu menembus dinding kehormatan pemuda itu. Dan ketika cinta bertepuk sebelah tangan, ketika obsesi tak berbuah hasil, hati yang lemah pun mencari jalan lain, jalan yang lebih gelap. Dalam keputusasaan, wanita itu pun melangkahkan kakinya menuju tempat yang tak seharusnya dikunjungi oleh seorang yang beriman. Ia menemui seorang wanita tua yang dikenal masyarakat sebagai penyihir. Seorang wanita gelap yang menguasai jampi-jampi dan sihir untuk menundukkan hati manusia. Dengan wajah penuh dendam dan harapan palsu, wanita itu berkata, "Aku ingin pemuda itu jatuh cinta padaku. Aku ingin dia selalu merindukanku. Aku ingin pikirannya hanya tentang diriku siang dan malam." Si penyihir menatap tajam wanita di hadapannya. Kemudian ia membalas, "Hal itu mudah bagiku, tapi ada harga mahal yang harus kau bayar." Mendengar itu, sang wanita yang sudah dikuasai hasrat tak terkendali segera menyahut, "Berapapun harganya, aku akan bersedia membayar." Maka terjadilah kesepakatan keduanya. Kemudian sang penyihir mulai meramalkan mantra-mantra hitam untuk menyantet si pemuda. Sementara sihir tengah bekerja dalam kegelapan, di suatu sore yang tenang, sang pemuda duduk bersandar di sisi ayahnya. Angin berembus pelan dan suasana rumah begitu damai. Namun di balik ketenangan itu, tiba-tiba seberkas gelombang aneh melintas di hatinya. Entah dari mana datangnya, sebuah rasa rindu menyelinap begitu kuat, menyerbu dadanya tanpa ampun. Rasa rindu itu bukan rindu yang suci, melainkan kerinduan yang menggelora kepada wanita yang dahulu mengajaknya untuk bercumbu. Hatinya bergemuruh, dadanya sesak, pikirannya kacau, ia tak lagi bisa duduk tenang. Kerinduan itu seperti api yang membakar dada dari dalam. Tak kuat menahan, ia pun bangkit dari sisi sang ayah dan segera menunaikan sholat. Di atas sajadahnya ia bersujud dalam tangis. Air matanya mengalir deras. Sambil mengangkat tangan ke langit, ia memohon dengan penuh kesungguhan, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari rindu yang tak menentu ini. Lindungilah aku dari godaan yang melemahkan jiwaku. Jangan biarkan hatiku dikuasai oleh nafsu yang menyesatkan." Namun sayang, doanya belum juga mengangkat beban yang terasa. Rindu itu justru semakin bergelora. Makin dalam, makin menyakitkan, seolah-olah ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Sang ayah yang duduk tak jauh darinya melihat perubahan itu. Ia memperhatikan anaknya yang mulai gelisah, wajahnya pucat, matanya basah. Lalu sang ayah pun bertanya, dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran, "Apa yang terjadi denganmu, nak?" Sang anak menoleh dengan air mata yang belum juga berhenti mengalir. Dengan suara gemetar dan lemah, ia menjawab, "Ayah, mohon ikatlah aku. Sepertinya pikiranku sudah tak waras lagi." Mendengar permintaan yang aneh itu, sang ayah merasa heran. Dengan suara bergetar, ia bertanya kembali, "Ada apa sebenarnya, anakku? Coba ceritakan padaku." Dan sang anak pun mulai membuka kisahnya. Ia ceritakan segalanya, tentang wanita itu, tentang surat-suratnya, tentang godaan, dan rasa yang kini tak tertahankan. Begitu mengetahui dengan yang menimpa anaknya, sang ayah tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis dengan tangisan yang amat dalam. Tangis seorang ayah yang hancur melihat anaknya tersiksa. Namun anaknya terus mendesak, meminta agar ia diikat, karena ia tahu bahwa dirinya tengah berperang, bukan dengan musuh di luar, tapi dengan gejolak dalam dirinya sendiri. Dengan berat hati, sang ayah akhirnya bangkit dari duduknya. Ia mengambil seutas tali, dan dengan tangan yang gemetar, ia pun mengikat anaknya. Setelah itu anaknya dimasukkan ke dalam kamar, terkurung dalam ketidakberdayaan. Tak berselang lama, setelah pemuda itu diikat dan dikurung dalam kamar, sang ayah duduk tak jauh dari pintu, hatinya diliputi kecemasan. Ia terus berdoa dalam hati, memohon agar anak yang begitu soleh itu tetap diberi kekuatan. Namun, dari balik pintu kamar tiba-tiba terdengar suara aneh. Pemuda itu meronta-ronta, tubuhnya menggeliat tak menentu. Dari mulutnya keluar suara yang mengerikan, mengerang dan menderum seperti suara sapi yang kesakitan. Sang ayah pun terkejut. Ia segera berlari dan membuka pintu kamar. Dan di sanalah ia menyaksikan pemandangan yang membuat jiwanya runtuh. Anaknya
sudah tak bergerak lagi. Tubuhnya terbaring kaku, wajahnya pucat, dan dari kedua lubang hidungnya mengalir darah merah yang masih hangat. Tangisan pun pecah. Sang ayah menjerit sambil memeluk tubuh anaknya yang telah tiada. Pemuda yang selama ini menjaga kehormatan, yang menjauhi maksiat, yang lebih memilih mati dalam ketaatan daripada hidup dalam kehinaan, kini telah kembali kepada Rabb-Nya dalam keadaan syahid, karena mempertahankan kesucian dirinya. Sungguh, cinta jika telah buta oleh nafsu, mampu menyeret manusia pada kegilaan yang paling kelam. Cinta yang awalnya murni bisa berubah menjadi racun bila tak disertai iman dan kesucian niat. Nafsu, ketika dibiarkan menguasai hati, akan membuat manusia kehilangan nurani. Benar dan salah tak lagi dibedakan. Dosa dan pahala dianggap angin lalu. Sebagaimana dalam kisah ini, seorang wanita dari kalangan Ansor. Ia sudah bersuami, hidup bergelimang harta, namun hatinya kosong dari cahaya. Dan ketika ia jatuh cinta pada seorang pemuda soleh, dan cintanya ditolak karena alasan kehormatan, ia tak menerima kenyataan itu. Ia mencari jalan kelam. Ia mendatangi penyihir. Ia meminta sihir ditebarkan demi memiliki pemuda itu, dan akhirnya ia membunuhnya dengan cara yang kejam dan tersembunyi. Pemuda itu meninggal dunia, bukan karena pedang atau senjata, melainkan karena kekuatan jahat yang dilontarkan oleh wanita yang kehilangan arah. Namun, di sisi Allah, pemuda itu tak mati sia-sia. Ia wafat dalam perjuangan melawan hawa nafsu dan godaan. Ia pergi membawa kehormatan yang dijaga hingga akhir hayat. Dan kisah ini pun menjadi pelajaran, bahwa tidak semua cinta itu suci, dan tidak semua rindu itu diberkahi. Ketika cinta tidak dijaga oleh iman, ia akan berubah menjadi pintu menuju kehancuran. Semoga Allah menjaga hati kita dari cinta yang menyesatkan dan dari nafsu yang menenggelamkan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.